Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Yesaya 17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara dari terjemahan FAYH. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 17 ayat pertama sampai 11. Inilah nubuat tentang Damsyik, ibu kota Aram. Lihatlah, Damsyik telah lenyap. Kota itu sudah tidak ada lagi, sudah menjadi tumpukan puing. Kota-kota di Arur telah ditinggalkan. Domba-domba merumput di situ, berbaring dengan tenang tanpa takut. Tidak seorang pun mengganggu mereka. Benteng-benteng Efraim Israel dan kekuatan Damsyik akan berakhir, dan sisa-sisa Aram akan dilenyapkan. Sebagaimana kemuliaan Israel telah lenyap, begitu pula kemuliaan mereka akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, kemuliaan Yakub atau Israel akan pudar apabila kemiskinan menyelusup ke dalam negeri itu. Yakub yang gemuk akan menjadi kurus kering. Israel akan terbuang sama seperti tanaman gandum yang telah dituai di lembah Refaim. Sedikit sekali penduduknya yang tertinggal, seperti beberapa buah zaitun yang ditinggalkan pada pohonnya sesudah dipanen. Hanya 2 atau 3 buah pada cabang-cabang yang paling tinggi, 4 atau 5 buah pada cabang-cabang yang paling subur. Begitulah keadaan di Damsyik dan di Israel. Sedikit sekali orang-orang yang tertinggal, hanya beberapa orang yang miskin dan yang melarat saja. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Akhirnya mereka akan ingat kepada pencipta mereka dan menaruh hormat kepada Dia yang Maha Kudus Allah Israel. Pada waktu itu mereka tidak akan minta pertolongan kepada berhala-berhala mereka lagi. Mereka tidak akan menyembah benda-benda buatan tangan mereka lagi. Mereka tidak akan menghormati tiang-tiang berhala, dewa Asitoret, atau patung-patung dewa matahari lagi. Kota-kota mereka yang paling besar akan ditinggalkan, seperti bukit-bukit dan puncak-puncak gunung dengan hutan yang lebat di tempat yang jauh terpencil. Keadaan mereka akan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang telah ditinggalkan dan telah menjadi sunyi sepi pada waktu orang Israel dulu mendatangi mereka. Mengapa demikian? Karena engkau telah meninggalkan Allah yang dapat menyelamatkan engkau, batu karang yang dapat melindungi engkau. Karena itu, meskipun engkau menanam tumbuh-tumbuhan yang jarang ada, yang didatangkan dari luar negeri dan mahal harganya, meskipun pada hari engkau menanamnya semua tumbuhan itu tampak subur, engkau tidak akan pernah menuai hasilnya. Engkau hanya akan menuai setumpuk kesengsaraan dan kesakitan yang tidak dapat diobati. Saya akan membaca ulang ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Terjemahan lainnya, akhirnya mereka akan ingat kepada pencipta mereka dan menaruh hormat kepada Dia yang Maha Kudus Allah Israel. Akhirnya mereka akan ingat kepada pencipta mereka. Mereka ini sebenarnya siapa? Mengapa kok Alkitab menuliskan akhirnya mereka akan ingat kepada pencipta mereka? Apa yang sedang mereka alami? Mereka di sini adalah umat Allah, umat yang begitu dicintai Allah, bahkan disebut sebagai biji mata Allah, tapi justru melupakan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melupakan Allah? Bagaimana mungkin? Ternyata benar, Alkitab menuliskan demikian. Karena engkau telah meninggalkan Allah yang dapat menyelamatkan engkau. Artinya, sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau.
Umat yang dicintai Allah ternyata telah meninggalkan Allah, telah melupakan Allah. Bagaimana sih praktek hidup yang melupakan Allah itu? Umat Allah ketika dalam kesesakan tidak minta pertolongan Allah, tetapi minta tolongnya kepada manusia lain yang dipandang lebih mampu dan kuat. Kisah bagaimana umat melupakan Allah itu tergambar jelas semasa pemerintahan Raja Ahaz. Raja Ahaz sangat ketakutan dan terdesak karena serangan Damsyik dan Efraim yang bersekutu. Ketakutan yang luar biasa ini menyebabkan Raja Ahaz mencari bantuan pada kerajaan Asyur yang terkenal dengan kekuatan perangnya dan tidak minta pertolongan Tuhan. Allah memang sangat menyayangi umatnya. Salah satu bentuk sayangnya Allah adalah dengan mengutus Nabi Yesaya untuk memperingatkan umatnya itu. Tetapi apa yang terjadi? Peringatan itu tidaklah dipedulikan. Peringatan itu tidaklah dihiraukan. Bagaimana cara Tuhan membuat umatnya melalui pemerintahan Raja Ahaz membuat mereka yang melupakan, yang meninggalkan Allah supaya berbalik mencari Allah kembali seperti yang dikatakan dalam firman-Nya. Akhirnya mereka akan ingat kepada pencipta mereka dan menaruh hormat kepada Dia yang Maha Kudus Allah Israel. Yang Allah lakukan untuk mengembalikan umat yang dicintainya kembali padanya adalah dengan cara memberinya kesusahan. Dicatat begini saudara, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Ini cara Allah. Diberinya kesusahan yang berlarut-larut. Memang ada senangnya sebentar, tapi susahnya kemudian berkelanjutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Kita disebutnya dengan biji matanya. Namun seringkali kita melupakannya, meninggalkannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak minta pertolongan Tuhan, dengan cara tidak melibatkan Tuhan, tidak memakai caranya Tuhan. Kita dengan alasan terdesak, kepepet dan lain-lain memilih untuk mencari jalan keluar yang ternyata jalan itu meninggalkan atau melupakan Allah. Apakah sayangnya Allah berhenti pada kita? Jawabannya tidak. Apakah sayangnya Allah berkurang pada kita? Jawabannya tidak. Allah tetap sayang, dan karena sayangnya itulah Allah menimpakan berbagai-bagai kesulitan dalam hidup kita agar kita kembali kepadanya seperti yang telah difirmankan. Akhirnya mereka akan ingat kepada pencipta mereka dan menaruh hormat kepada Dia yang Maha Kudus Allah Israel. Apakah kesulitan itu datangnya mendadak? Jawabannya tidak. Tuhan pasti memperingatkan kita lebih dahulu. Dan apakah kita mempedulikan peringatannya atau malah mengabaikannya? Jangan dikira karena kita melayani sebagai aktivis atau guru sekolah minggu, majelis, penatua atau hamba Tuhan sekalipun, jangan berpikir kita tidak bisa tergelincir dalam dosa meninggalkan Allah atau dosa melupakan Allah. Kesusahan atau kesulitan adalah baik sebagai batu ujian untuk memperjelas apakah kita mempercayai Tuhan Allah kita atau sebenarnya kita sudah jauh meninggalkan atau melupakan Allah kita. Saya mendoakan agar tidak ada seorang pun dari antara kita yang dikasihinya melupakan atau meninggalkan Dia. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Ocha. Hari ini 3 Maret 2017, tepat 6 tahun. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan luar biasa menjadi anak
yang berharga di mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Sebuah refleksi firman, kebiasaan yang mengandalkan diri bukan minta pertolongan Tuhan, disebut melupakan Tuhan, disebut meninggalkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Itulah hidup kami. Kalau kami mampu, kami melupakan Tuhan. Ataupun kami butuh, kami memerlukan bantuan orang lain dan tidak minta pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolonglah umat-Mu untuk tidak meninggalkan atau melupakan Allah. Berdoa untuk Ocha di usia 6 tahun ini, biarlah dia bertumbuh semakin hari semakin menjadi seorang anak yang benar-benar menikmati Tuhan membuatnya berharga di mata Tuhan. Pakailah kedua orang tuanya untuk dapat mengasuh dan mendidiknya di dalam takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang berpuasa pada hari pertama. Tuhan tolonglah agar kami sadar, kami tahu tujuan rohani di dalam kami berpuasa sepanjang hari ini. Berikan kekuatan supaya kami tidak kalah terhadap hal-hal yang lahir. Pembinaan iman sore harinya, bahkan ada tanya jawab. Tuhan pimpinlah, gerakkan seluruh umat-Mu untuk dapat belajar mendisiplinkan rohani, suatu tujuan yang indah di hadapan Tuhan. Penjaringan bakal calon majelis tahun 2023-2025, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, hamba-Mu yakin bahwa Engkau memelihara gereja-Mu dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam pekerjaan, di dalam studi, terutama ketika kami mendedikasikan di dalam doa puasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.